Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Hadirin bapak ibu, bu, bas berhidup. Coba raghib ma'an rajulin dzukirtu 'indahu lam yusalli alayya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini Syekh Anas memahami sekali sehingga beliau yang paling terdengar ketika nama Nabi disebut, berselawatlah kepada Nabi, jangan diam. Kalau saya sebut nama presiden, antum diam, tidak berdosa. Kalau saya sebut nama menteri, antum diam, tidak berdosa. Kalau saya sebut nama gubernur, antum diam, tidak berdosa. Tapi ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum diam, berdosa, bakhil. Karena Allah yang suruh, bukannya Nabi yang ingin. Ya, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuruka Allahu nasran azizan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gitu kan? Fa inna faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Karena Rasulullah kita kenal Islam. Karena Rasulullah kita kenal tauhid. Karena Rasulullah kita bisa salat. Karena Rasulullah kita tahu bagaimana cara sujud kepada Allah. Semua karena Rasulullah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ma khalaqtul aflak. Semua karena Nabi Muhammad. Jadi gak boleh kita diam aja nama Nabi disebut, jangan. Ya anak-anak, setuju? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begitu orang mukmin kalau disebut nama Nabi disebut, sebagaimana kita menyebut yang paling kita sayang, yang paling kita cinta, yang paling kita ingin, yang paling kita rindu. Ini nggak tahan dada ini untuk rindu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam doa kita, ya Allah, pertemukan aku dengan Nabi Muhammad walau dalam mimpi. Itu yang kita doa setiap malam. Allahumma habib ilayya habibaka sayyidina Muhammad. Terus. Berselawat 1000 kalau perlu. Pagi, siang, sore, malam 1000 kalau perlu. Satu hari ada seorang anak muda datang, itu dipanggil sama Nabi, duduk di samping Nabi. Coba bayangkan. Padahal di samping Nabi ada siapa? Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah, ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, sahabat-sahabat Rasulullah yang paling dekat. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini anak muda tidak dikenal namanya, tiba-tiba dipanggil sama Nabi dan duduk di samping Rasulullah. Setelah selesai acara, ini anak muda musafir, lalu pergi lagi, berjalan lagi. Ditanya, siapa dia? Tadi kenal. Mungkin beliau ini mastur fil ardi, walakin mashhur fis sama. Mungkin nggak dikenal di bumi, tapi di langit masya Allah dikenal. Apa kata Rasul? Kenapa Nabi panggil orang itu duduk di samping Nabi? Anak muda ini. Apa kata Nabi? Dia berselawat kepadaku satu selawat yang belum pernah kalian membacanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu salat Ibrahim yang biasa kita pakai. Tapi beliau ini berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad bi adadi man shalla alaihi wa shalli ala Muhammad wa ala Muhammad bi adadi man lam yushalla alaihi
wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama amartana bi salatu alaihi wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama yuhibbu an yusalla alaihi wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama yanbaghi li salatu alaihi. Tercantum dalam kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin kita tercantum dalam kitab itu. Mudah wamahkan, wahai para bapak, bagaimana mendidik anak menjadi orang tua hebat di generasi Z setelah syahadatnya kuat, setelah sholatnya betul, setelah zakatnya cakep, setelah puasanya bagus, setelah dia punya hasrat untuk haji, langsung isi dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Yang membuat seorang malu maksiat kepada Allah karena dia berharap berjumpa dengan Rasulullah. Ini kunci dalam rangka pendidikan anak. Saya jadi ingat ketika masih kecil anak saya namanya Aisyah. Setiap mau tidur, tidurnya sama saya. Umur setahun, 2 tahun, walaupun belum bisa berkata-kata, tapi dia bisa mendengar. Ini di memori, masuk ke dalam pikiran dia. Setiap tidur itu tidur di samping saya dan saya berkata, ya Aisyah, Nabi Muhammad itu orangnya sangat baik, sangat santun. Satu ketika ceritain tentang Nabi apapun, ceritakan tentang Nabi. Kalau ada anak kecil menangis, Nabi angkat, Nabi gendong. Kalau ada anak kecil tidak pakai baju, Nabi belikan baju. Kalau ada anak kecil belum mandi, Nabi belikan air untuk mandi. Terus. Antum tahu ketika sekarang Aisyah sudah masuk SD SMP, saya tanya sama Aisyah, ya Aisyah, apa yang paling kamu inginkan? Handphone? Apa yang paling kamu inginkan ya Aisyah? Papa beli. Apa jawaban Aisyah? Aisyah ingin jumpa sama Rasulullah SAW. Coba bayangkan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mendidik anak selain cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ini kunci, segalanya kunci. Setelah itu kita bebas. Bebaskan dia, insya Allah Allah menjaganya. Bebaskan dia. Kita udah yakin, maka dia bakal istiqomah. Tahu kalau tidak udah istiqomah, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu istaqamu. Ini kita nggak jumpa sama anak kita. Malaikat yang menjaga. Tatanazzal alaihimul malaikat. Apa kata malaikat? La takhaf wa la tahzan. Wabshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sekarang itu yang saya alami. Anak kuliah, anak jalan, anak ke mall, anak apa semua, malaikat yang akan mendampinginya. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Saya menguji dia, biarkan dia jalan. Saya ikut dari belakang, dari jauh. Dia jalan. Begitu zuhur, dia mencari musala. Coba. Dia jalan, saya ikutin dari belakang. Begitu asar, dia cari musala. Wahai para bapak, inilah nomor 1. Ada 14 hak anak. Hak anak 14. Sebelum bapak-bapak meminta dia taat kepadanya, sebelum bapak-bapak minta anaknya berbakti, antum harus penuhi 14 hak anak. Nomor 1, masih dalam perut anak. Nomor 1, dia berhak mendapat makanan yang halal. Coba, apabila kemasukan makanan haram, anak tidak berdosa, orang tua yang berdosa. Wajar kalau anaknya disuruh sholat tidak mau. Wajar kalau anaknya disuruh ngaji nggak mau, karena dia tumbuh dari barang yang haram. Wahai para bapak, apakah kita sudah memenuhi hak itu? Ada satu butir makanan haram masuk, dia nggak mau sholat, dan dia tidak bersalah. Di akhirat nanti ketika ditanya kenapa nggak sholat, dia akan tunjuk pada bapaknya, ini ayahku ya Allah,
dia memberikan makanan haram padaku. Akhirnya jadi fitnah. Al-yawma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Mal enggak ada gunanya. Anak-anak enggak ada gunanya. Pangkat enggak ada gunanya. Jabatan enggak ada gunanya. Jenderal enggak ada gunanya. Partai enggak ada gunanya semua di akhirat nanti. Illa man atallaha biqalbin salim. Nomor 1. Nomor 2, dia berhak untuk hidup. Jadi ibu-ibu menjaga kandungan itu adalah kewajiban. Jadi itu hak anak untuk hidup dan sehat. Bapak-bapak, kalau istrinya hamil, yang disuruh makan, minum dan berbahagialah. Ya. Ini firman Allah, ini surat Maryam. Makanlah, minumlah dan berbahagialah. Kalau lagi hamil nggak boleh sedih. Ya, kalau hamil nggak boleh sedih. Pak, kalau istrinya hamil harus dibuat gembira. Setiap hari harus lucu, harus ketawa, harus bercanda, harus guyon, harus terus. Istrinya jadi farhan, gembira sekali gitu. Nggak boleh sedih. Sedih anaknya nanti nggak berduka juga. Ibunya berduka, anaknya berduka. Ibunya sedih, anaknya sedih. Ibunya gembira, anaknya gembira. Dan kalau gembira namanya bersyukur. Kata Allah, kalau bersyukur dapat lagi nikmat. Lain syakartum, la azidannakum wa la in kafartum. Masya Allah, guys. Itu nomor 2. Nomor 3, dia berhak begitu lahir mendengar asma Allah pertama kali sebelum laki nggak boleh, perempuan nggak boleh. Lahir, wah jam berapa nih, nggak bisa. Begitu lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ajarkan itu hak anak. Saya teringat waktu Aisyah anak saya, karena saya penuhi hal itu semua. Setahun belum bicara, 2 tahun, 3 tahun, saya lagi menunggu kata apa yang pertama kali dia ucapkan. Aisyah, Aisyah, oh belum. Begitu saya lagi duduk, lagi senang, tiba-tiba keluar dari mulutnya kata-kata pertama, kata-kata awal dari mulutnya Aisyah, bilang apa? Allah. Itu Masya Allah, saya sujud syukur, saya menangis terus, Allahu Akbar, saya menangis terus. Karena kata-kata yang pertama kali keluar dari mulut anak, Allah. Saya kaget sekali, tersentak. Itu kalau kita penuhi hak anak kita. Yang keempat, anak berhak mendapat nama yang paling bagus, nama yang terbaik. Nama yang terbaik adalah ada Ahmad, ada Muhammad, ada Abdul kalau laki-laki. Kalau wanita ikuti nama-nama orang-orang yang saleh. Maryam, Asia, Khadijah, Fatimah, gitu. Ini nama anak sekarang nggak jelas ini. Wahabul asma. Lebih. Hadis Ahabul asma Abdurrahman. Asma Abdurrahman, ini nama yang paling dicinta. Ya. Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. Ya. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Kudus. Ya. Masya Allah. Lalu kemudian 1, 2, 3, 4. Yang kelima, dia berhak mendapat pengenalan Allah. Bu, saya pesan, dia harus mengenal Allah pertama kali dari orang tua. Jangan dari guru, jangan dari ustaz, jangan dari kiai, jangan dari habib. Pahalanya buat mereka, buat antum orang tua. Dia harus membaca alif, ba, ta, sa, jim dari antum orang tuanya. Nanti guru-guru yang meluruskan makhrajnya. Tapi kenalnya dari antum dulu. Betul. Pertama kali disujud dari antum. Nanti guru-guru yang membenarkan sholatnya, guru-guru yang membenarkan, guru-guru yang meluruskan. Saya pesankan kepada orang tua, anak harus mendapat hafalan pertama suratul Fatihah
dari orang tua. Nanti kulhulu, al-kulhu, al-falaq, an-nas, juz amma itu dari guru, dari kiai, dari ustaz. Antum harus berperan sehingga ketika dia sholat sampai hari kiamat dia sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin buat orang tuanya. Ini penting. Jangan nggak mau diajarin, kasih aja ustaz, taruh aja pesantren, nggak boleh. Antum nggak tanggung jawab sebagai orang tua namanya. Ya, alif, ba, ta, sa, jim itu dari orang tua. Nanti belajar baca baru dari guru, begitu. Antum harus ajarkan sholat pertama kali dari antum orang tua. Biar setiap dia sujud, dia ruku. Kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka orang itu mendapatkan mempelopori, mengawali, maka orang itu mendapatkan pahala persis mithlu ajri. Ini penting dipahami. Berikutnya nomor berapa tadi? 6, 7. Ya. Nah, yang keenam, anak berhak mengenal Rasulullah lebih awal daripada siapapun. Antum sebagai orang tua wajib mengenalkan Nabi, sifat-sifatnya, siddiqnya, tablignya, amanahnya, fatonahnya. Begitu dia bisa baca pertama kali, jangan kasih garing rongrong, jangan kasih kopi duluan, jangan kasih komik-komik duluan. Begitu dia bisa baca pertama kali, kasih hadis Rasulullah. Suruh baca hadis Nabi. Rasulullah bersabda begitu. Itu kata-kata yang harus dirangkai supaya dia kenal Nabi Muhammad dari awal, supaya terpatri kecintaan dalam pikiran kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, anak berhak mendapat akhlak, karena ini paling penting. Akhlak itu di atas daripada fikih. Akhlak itu di atas dari segala ilmu. Akhlak itu sejajar dengan tauhid. Makanya kita yang lulusan madrasah dulu ada pelajaran namanya akidah akhlak, betul atau tidak? Betul? Nah itu dia, akidah akhlak, gandeng. Perhatikan, orang yang akhlaknya bagus, orang yang akhlaknya baik, orang yang akhlaknya bagus, insya Allah akidahnya akan ikut bagus. Perhatikan, walaupun dia Nasrani, walaupun dia Yahudi, kalau dia punya akhlak baik, insya Allah pelan-pelan akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah banyak contohnya. Ingat, akhlak itu tertinggi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Saudara perhatikan, akmal ini isimnya isim tabdil, kata yang sempurna. Ada dari kamil, paling sempurna akmal. Kalau kabir, paling besar apa? Isim abdilnya akbar. Kalau ba'id, jauh, isim tabdilnya ab'ad, paling jauh. Kalau garib, dekat, isim tabdilnya akhrab, paling dekat. Faham? Kamil, sempurna, isim tabdilnya akmal. Paling sempurna iman, akmalul mu'minina imanan, buat anak-anak kita. Perhatikan. Ini yang paling dekat dengan Nabi. Kata Rasulullah, inna abikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanul khuluqan. Sesungguhnya yang paling dekat dengan aku, yang paling aku cintai seorang di antara kalian, yang paling baik akhlaknya. Anak berhak mendapat itu. Anak cerminan orang tua. Orang barat berkata like father, like son, like mother, like daughter, katanya gitu. Ya, bahasa Betawi itu. Ya. Bagaimana ayah, bagaimana anak, bagaimana ibu, bagaimana anak putrinya. Kata Nabi, kullu mauludin
yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Ini melahir putih bersih, fitrah, suci. Orang tuanya yang bertanggung jawab. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, suul adab, orang tuanya semua. Dan kedua baru temannya. Ar-rijal ala din khalilihi falyanzur man yukhalili. Waspada, hati-hati siapa yang menjadikan teman karibnya siapa. Nah ini dia, anak berhak mendapatkan akhlak. Sebelum sholat bisa dilihat dari bayi, akhlak. Dari digendong, awas, ini direkam di kepalanya. Weh brengsek, ini direkam. Masih setahun, belum bisa sholat, belum bisa apapun, akhlak udah ada di memorinya. Lunakkan kata-kata, pilih kata yang terbaik. Ini lagi digendong, lihat di TV, ini orang jahat ini orang brengsek ini. Anak tahu. Ini kafir nih, ini murtad ini munafik ini bid'ah ini anak tahu semua. Sering kita nggak sadar tuh. Ini cebong nih, ini kampret nih, ini kadrun nih. Haram ya akhi. Cebong, kampret. Pakai betul. Ya Allah. Nggak boleh haram. Ya, Al-Hujurat. Jangan panggil orang dengan sebutan yang buruk. Haram ya akhi. Ucapan yang lembut, ya. Kalau mampu berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam aja. Tahu kenapa Abu Bakar Siddiq syaitan pun tak sanggup mengalahkannya? Karena dia selalu menyimpan mulutnya kecuali yang baik. Nabi yang bilang ukhsur lisanak illa min khairin fa innaka taghlibu syaitan. Simpan lidahmu kecuali yang baik, kau akan mampu mengalahkan syaitan. Anak bisa kita lepas ke mall, bisa kalau anaknya menyimpan lidahnya kecuali untuk kebaikan. Kalau dulu Nabi bilang salamatul insan fi lisan, hari ini salamatul insan fi jempolihim. Tahu selamatnya manusia dari jempolnya ini. Gak usah ikut-ikutan, gak usah follow yang jelek-jelek. Ini, gak usah retweet, gak usah share, gak usah. Kecuali Al-Quran, kecuali ucapan para alim ulama. Antum mau share apa? Fikih, ada Gus Bahak, Masya Allah. Antum mau share apa? Akhlak, ada Agim. Antum mau share apa? Giroh, perjuangan, ada Habib Rizik. Antum mau share apa? Asmaul Husna, ada Ustaz Bakhtiar Nasir. Jadi cukup semua guru-guru ada di sini. Enggak usah lihat wongkong ini kode banding apa? Enggak usah apalagi kemarin di istana itu apa? Rungkat, ente-entean. Apa ini? Oke, coba. Negara dalam keadaan begini joget-joget gak jelas itu. 17 Agustus 45 harus dimulia. Gagah Indonesia tanah airku. Masya Allah. Maju taguntar. Tuh lagu-lagu wajib Indonesia. Rungkat, ente. Apa ini coba? Malu kita sama negara-negara lain. Rungkat tahu artinya? Tahu artinya rungkat? Tumbang. Jangan-jangan ini tanda. Rungkat, ente, joget-joget semua di istana. Dulu zaman Pak Harto. Kemana? Inspektur upacara. Allahu Akbar. Gagah. TikTok. Nah, di TikTok. TikTok semua. Ya. TikTok semua. Selamat. Muskilah. Nah,
khas as-sighar, al-banat as-sighar. 15 tahun kemudian Semua begitu semua. Ikut semua. Hati-hati. Falyanzur kata Nabi man yukhalil. Ini Khalil. Ini Khalil nih. Ini sahabat setia. Dulu zaman kita masih muda, nggak boleh nonton. Ada layar tancap kondangan, betul apa tidak? Baru kita bisa nonton, betul Bu? Kita lompat pagar. Yang nonton siapa itu? Munikaider, tuyul, babi ngepet. Betul? Betul. Sekarang tidak usah keluar rumah. Di dalam kamar ini ada. Di dalam kamar ini kita nggak bisa kontrol, makanya penuhi hak antum sebagai orang tua. Kasih pondasi, kenalkan dia dengan Rasulullah, kenalkan dia Allah, ajak dia salat, ajak dia akhlak, maka insya Allah dia punya pandangan malaikat yang menjaga. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya fil akhirah, kata malaikat. Ya, anak berhak itu semua. Kalau udah dewasa, anak berhak dipisahkan kamarnya. Bahkan ketika dia dewasa, anak berhak dijadikan jodoh. Sekarang saya punya kisah. Setelah ini semua, anak lagi main handphone. Antum datang maghrib baru pulang, macet. Jakarta macet sana sini. Kemudian antum pulang. Azan berkumandang ke rumah. Assalamualaikum. Satu anak lagi rungkat, satu. Yang satu lagi main Mobile Legend. Yang satu lagi WhatsApp sama temannya. Hai, halo, apa kabar? Antum baru datang. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam Pak. Ayo sholat. Tunggu Pak. Tunggu sebentar. Azan sudah sampai. Hayya 'alas shalah. Belum ada yang bangun. Cepat, ayo sholat. Iya Pak, nanti. Sudah sampai. La ilaha illallah. Masih aja main. Apa yang antum lakukan? Sebagai orang tua, apa yang antum lakukan? Ayo, Bu. Sebagai orang tua, apa yang antum lakukan? Ambil HP-nya antum. Sampai lagi. Matiin wifi-nya. Oke, apa lagi? Hah? Apa? Langsung suruh ke masjid. Yang jawab dapat hadiah. Apa tadi bilangnya Ibu? Enggak, ambil HP-nya. Nih, ambil HP-nya. Apa? Nah, yang mati wifi siapa? Mati wifi, tenda lo. Nih, mati wifi. Apa? Langsung suruh ke masjid. Nih, banyak suruh ke masjid. Ambil dong, tarik. Nah, ada lagi. Apa lagi? Udah. Hah? Digebuk. Astagfirullahaladzim. Dengerin sekarang. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Coba ulangi. Kalau nggak diambil lagi jeruknya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara, kata Nabi, sesuaikan dengan kadar akalnya. Itu namanya penyesuaian. Nggak boleh antum sebagai orang tua. La taghdab. Ausini ya Rasulullah. La taghdab. Ausini ya Rasulullah. La taghdab. Salah samarlah. Ausini ya Rasulullah. La taghdab. Walakal jannah.
Ya salam. Anak lagi main handphone, antum ikutan. Jangan lakukan itu. Jangan ambil handphonenya. Jangan matikan wifi-nya. Jangan suruh apapun kalau dia lagi asyik. Pegang baik-baik ini. Sesuaikan kadar akalnya. Anak punya anak, Aisyah sukanya nonton Barney masih kecil. Tahu Barney? I love you, you love me, we are happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Tahu? Want to say you love me too. Tahu kan? Anda baru pulang, assalamualaikum, I love you, you love me. La tardo, jangan marah, duduk sampingnya, sesuaikan. Ala qadri kulihim. Wah, papa juga suka nih berarti nyanyi udah yuk. I love you, you love me. Tidak haram. Sebentar lagi azan cuma 1 menit, 2 menit. Ketawa kita. Udah azan belum? Udah tadi Pak. Salat dulu yuk. Yuk. Gitu. Iya begitu. Kalau ibu marah, hei, sholat, ambil handphonenya, sholat. Bukrah, besoknya, antum datang, tok pintu, assalamualaikum, anak bilang apa? Iya, pakai pulang lagi. Betul. Mereka nggak suka ibu pulang. Mereka nggak suka ayah pulang. Kamu telepon, ibu pulangnya malam nih. Dibilang apa? Asik pulang malam. Orang begini nggak bisa nyuruh sholat. Kenapa? Nggak asik. Tahu Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Tahu Rasulullah? Lagi sholat, didudukin kepalanya oleh Hasan wal Husain, dijadikan di punggungnya nih. Jadi perosotan oleh Hasan wal Husain, nggak marah Nabi. Lagi sholat, banyak sahabat melihat. Abu Hurairah lihat, nggak marah. Ini baru berisik sedikit di masjid, merebut marahnya minta ampun. Mana merebut? Tahu dosa yang besar? Marahin anak di masjid. Nanti anak kamu ke masjid bi asbabi antum. Dengan sebab antum. Ayo ke masjid, nggak mau, kenapa? Merebut galak. Sampai gede, sampai dewasa, besar. Ayo ke masjid, nggak mau, merebut galak. Ya bu, kalau marahin anak jangan di masjid. Nanti dia nggak mau ke masjid. Kalau mau marahin anak di mall, dia dikampok ke mall. Ya, kalau keluar dari masjid gimana? Iya. Mall atau di mall akhirnya. Ya. Gak mau ke masjid, dia mau ke mall. Dia jalan, dia belajar merokok dari teman-temannya. Walauzubillah. Ya bu, ya pak, harus ada seninya. Dalam menyuruh anak, sesuaikan kadar akalnya. Oh, dia lagi sedih nih. Belum. Ada apa sayang? Kaif antum ya akhi? Ya habibi, ya qalbi. Ada apa? Sampai dia terhibur baru. Udah, tadi udah azan ya. Udah, sholat yuk gitu. Dia lagi senang, lagi gembira. Insyaallah udah aja baru sholat yuk gitu. Selalu hati-hati dalam menyuruh anak. Ya, ini bukan kemungkaran di luar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ini bukan untuk anak. Kalau untuk anak itu wa'mur 'alaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Berlaku sabar dalam menyuruh anak. Kemungkaran itu di luar. Ya, Bapak Ibu sekalian, perhatikan itu. Ala kulli hal wal hasil demikian, mudah-mudahan kita buka dengan tanya jawab supaya bisa lebih merasahi dan meresapi. Dari saya cukup sekian, bisa dipahami, bisa dimengerti. 10 menit dari sekarang kita buka tanya jawab. Tafadhal. Bismillah.
Ya, bismillah. Mau langsung saya jawab atau? Oh, enggak jawab. 10 menit. 10 menit. Ya. Itu di luar itu, di luar dulu, luar. Maju sini. دي مريد Maju. طالبة المعهد. Tolong maaf. طالبة المعهد. Ya, silakan. Sini aja. Boleh situ aja boleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ustaz bilang tadi ada 14 hak anak sebelum disuruh taat kepada orang tua. Ya. Sedangkan Ustaz di sini baru menyebutkan 8. Oh masa? Iya. Oh gitu. Sisanya belum disebutkan sama Ustaz. Nah baik. Jadi mohon dijelaskan. Dilengkapi. Iya Ustaz. Nomor 1 berhak mendapatkan makanan yang halal sudah. Sudah. Hak untuk hidup. Hak untuk mendapatkan asma Allah pertama kali. Sudah. Diazankan di telinganya. Dikenalkan oleh Rasulullah. Sudah. Hak mendapatkan pelajaran sholat. Sudah. Hak mendapat mengenal para sahabat-sahabat Rasulullah. Sudah. Sudah 7. Kata kamu 6. 8. Oh 8. Iya. Hak untuk dipisahkan kamarnya. Dipisahkan apa? Dipisahkan kamar. Kalau udah besar nggak boleh satu kamar, nggak boleh jadi satu kamar. Wanita, laki-laki. Ya. Makanya punya rumah yang besar, kerja yang banyak, uangnya banyak, beli rumah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dicarikan jodohnya. Oh iya. Ya, dicarikan jodohnya. Dia berhak untuk mendapatkan pelajaran sholat dari orang tuanya. Dia berhak untuk mendapatkan kebersihan pertama kali. Ajarkan dia kebersihan. Al-Zafatu minal iman. Ajarkan dia itu semua. Apalagi itu belum lagi ada 14 itu ya. Masya Allah. Ajarkan dia. Oh, dia berhak untuk mendapat pelajaran sholat pertama kali dari ayah dan ibunya. Dia berhak untuk mendapatkan asmaul husna. Kenalkan Allah. Kalau orang dulu wujud, kidam, bako, terus itu dia kalau orang dulu. Kalau sekarang sebut bako. Ya. Dia berhak anak untuk dicarikan jodohnya, didoakan. Dia berhak itu semua. Dia berhak untuk mendapatkan akhlakul karimah pertama kali. Hadiah buat hadiah. Datang ke sini. Kasih. Kalau bertanya dapat hadiah. Pegang semua. Semua. Cukup, nanti kita lengkapi lagi. Jazakallahu khair Ustaz. Tidak. Ya Allah ya Rabbi. Gini. Ada lagi. Satu lagi. Di belakang tadi angkat tangan, silakan. من شارع شيخ كراودة. Tuh di belakang itu angkat tangan tadi. Dari طالبة. Suara. Ibu-ibu. Ya, silakan. أعطيها السماعة يا شيخ. يا سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini mewakili ibu-ibu ya. Nah, iya. Tadi Pak Ustadz bilang ibu-ibu mengajarkan anak-anaknya itu tidak boleh marah. Ya dong. Ya. Karena Bukan saya, Rasulullah yang bilang. iya betul, Pak. Nah, pengalaman saya punya anak laki juga Pak. Ya, karena cara mendidik anak itu saya pernah dengar bisa kita mendidik anak seperti cara abdi juga gitu Pak. Ya, saya pernah dengar gitu. Nah, ketika itu saya Terapkan. terapkan kepada anak-anak saya. Ketika saya menyuruh anak saya ke masjid udah 2 kali, 3 kali gitu Pak. Nah, gimana solusinya? Karena kadang saya sebagai ibu kadang ada rasa marah kepada anak saya. Haram. Ya, karena itu kita pengen anak kita karena laki itu wajib ke masjid Pak Ustadz. Ya. Ya gimana solusinya supaya kita
bisa sabar lagi untuk menghadapi anak-anak kita. Baik. Kasih kurma anaknya nih, kasih kurma anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang. Anaknya kasih kurma. Bu, ikuti cara Rasulullah. Keras. Rasulullah bilang jangan marah. Allah bilang wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan anak-anakmu salat, keluargamu, wastabir 'alaiha. Sabar dalam menyuruhnya. Dia nggak mau, ibu yang salah caranya. Ibu bukan orang tua yang asyik, yang menyenangkan. Kalau orang tua asik menyenangkan, dia akan mau. Ruqyah dia, tahajud, jam 2 bangun. Nih lihat, jam 2 bangun, tuangkan air untuk dia minum. Tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, doa Al-Fatihah, doa A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, doa Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai, doa Bismillah rabbiyallahu bismillah tawakkaltu 'ala Allah tasamtu ila fatul, doa fawattu amri Allah, doa Alif lam mim dzalikal kitab 4, Allahu la ilaha illa huwal qayyum 3, la yukallifullahu nafsan, doa Lillahi ma fis samawati wal ard, doa Qul huwallahu al-falaq an-nas, doa ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, doa raufur rahim, doa. Dan semua ini untuk minum anaknya, kasih minum dari sini. Itu insyaallah anaknya itu bisa mengerti. Tiup di kepalanya, tiup di kepalanya. Bana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Terus mudawamah tiap hari. Insyaallah anaknya menjadi yang baik, yang saleh. Terus ini mudawamah terus. Ada contohnya di Rasulullah SAW, di baju semua di seragam sekolah. Menjelang maghrib baru pulang. Marah nggak? Iya kan? Kenapa marah? Karena kamu malah cuci kan? Egois. Itu yang anak suka. Marah. Kotor itu baik. Namanya dia belajar. Iya kan? Ini kejadian bu, masih kecil. Itu saya lihat sendiri, dipukul. Tiap rumah masuk dipukul. Rumah pertama itu namanya rumah Abdurrahman, sahabat teman saya. Ibunya nungguin pukul. Jalan rumah berikutnya itu rumah si Ahmad namanya, sahabat saya. Bapaknya nungguin di rumah, dipukul. Rumah berikutnya orang Kristen, teman kita main bola, namanya Bobby Billy, dipukul. Rumah terakhir paling ujung rumah saya. Saya takut. Udah lihat Abdurrahman dipukul, Ahmad dipukul, Bobby dipukul, Billy dipukul. Saya paling ujung. Takut lewat pintu belakang. Ibu saya udah nunggu, tapi dia nggak pegang sapu. Dia nggak pegang sapu, dia pegang kayu. Dia kasih saya teh hangat dengan kue pastel 2 potong. Allahu Akbar. Itu ibu saya. Saya nangis waktu itu. Saya peluk ibu saya. Bajunya kotor ibu saya, tapi dia peluk saya juga. Kenapa? Kata ibu saya nangis. Saya lihat Abdurrahman dipukul, Ahmad dipukul, Ahmad dipukul, Bobby dipukul, Billy dipukul. Tapi kenapa saya nggak dipukul? Jangan dong, kamu kan kesayangan Umi. Wallahi wabillah, itu saya 45 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih ingat. Dan akhirnya saya bersumpah kepada Allah, demi Allah, saya akan taat pada ibu saya karena ibu saya sangat cinta pada saya. Itu yang namanya mendidik anak dengan cinta. 40 tahun kemudian seperti sekarang, 45 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, saya diundang ceramah di Lombok, Nusa Tenggara, naik pesawat 2 jam, 3 jam. Saya lupa pesan. Ibu saya tidak tahu saya di Lombok. Sampai di pesawat, turun pesawat, udah sampai di Lombok, ibu saya telepon, "Kak, Umi mau makan sop. Ini ada 5 masjid yang mengundang di Lombok.
Ayo, apa yang terjadi? Saya langsung cari pesawat lagi pulang untuk beli sop sama ibu saya. Orang tua ini yang undang marah, Ustaz gak boleh begitu. Ini ibu-ibu nunggu, majelis taklim belum menunggu Ustaz. Lah, maaf, saya harus pulang sekarang. Ini ntar Ustaz gak disukain. Ya, isbir, sebentar ya. Ustaz gak disukain sama ibu-ibu. Biarkan se-Indonesia tidak suka kepada saya. Biarkan se-Indonesia ibu-ibu membenci saya. Asal jangan satu orang yaitu ibu saya membenci saya. Mohon maaf, saya bilang saya harus pulang. Saya cari pesawat pulang hanya untuk beli sop dan makan sama ibu saya. Dan tahu nggak apa katanya? Wah, enak sopnya. Dan saya pulang, saya baru ngomong, maaf ya Mi, Haikal mau balik lagi ke Lombok. Umi saya, astagfirullahaladzim, kamu dari Lombok? Iya Umi, maafin ya. Ya Allah, kenapa nggak bilang? Haikal takut Umi nggak redo. Haikal takut Umi marah, nggak bilang. Sekarang Haikal minta izin ke Lombok ya Mi. Apa kata Umi saya? Ya Allah Kal, ya udah Umi redo sama Haikal. Berapa rupiah itu nilainya? 1 triliun? 1000 triliun? Kenapa saya bisa begitu? Karena dia mendidik saya dengan cinta. Di hati ibu saya cintanya utuh, nggak pernah marah. Kalau saya terlambat sholat, dipeluk, dicium. Sholat sama Umi yuk. Digelarkan sajadah. Saya di tempat tidur, dibawakan ember, diwudukan di tempat tidur. Jangan marah di rumah. Paham Bu? Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bisa mengajak anak-anak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya karim. Satu hal saya mau mengajak kepada jamaah sekalian. Bu, kalau ibu ke mall bawa uang 200.000 cukup nggak? Kenapa nggak cukup? Beli nasi goreng 50.000, beli minum kopi 50.000, 40.000, 90, 2, 180, betul? Betul? 3 jam kemudian jadi apa? Habis makan 3 jam jadi apa? Jadi apa? Mau pegang-pegang lagi? Jadi apa tuh? Mau pegang-pegang lagi? Mau pegang-pegang lagi? Mau cium-cium? Mau? Itu buat ke mall kita rela mengeluarkan uang 200.000, 300.000. Ini buat masjid, buat orang-orang yang mau hafal Al-Quran, nggak lebih dari 5.000, 10.000. Ini bagaimana coba? Padahal itu abadi, dibawa sampai mati, disebut-sebut oleh Allah sampai hari kiamat. Gimana kita bisa mentinggal itu? Saya sebagai pengurus masjid nggak pernah, jarang lihat duit 100.000 dimasukin dalam kotak amal. Jangan pelit. Islam jumhur muslimin ini Islam terbelakang gara-gara orang muslim yang pelit. Ya nggak ada tempat orang bagi orang yang pelit. Ayo tim, mudah-mudahan bisa mengedarkan sunduknya, betul. Ayo, edarkan ya akhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi
ya. Ini saya ajarin ya. Kalau lagi nanggok dengerin, anak-anak dia. Ini lihat, ikutin. Santri. Selamatkan dia dari api neraka. Ini caranya begini. Jangan pergi sampai dikasih. Bagaimana ke masjid dapat duit? Bagaimana Islamnya mau maju? Jangan pergi sampai dikasih. Ayo, lama kan tergantung, bisa beli pertamanya. Enak aja ke masjid dapat duit. Kemarin nih baru banyak. Siapa yang diuntungkan kalau kemarin? Bagaimana coba ke masjid perintahan? اللهم صل على محمد اللهم يسر لنا. Sekarang misalnya Ustaz Kagak, belum ada. Kalau uangnya ketinggalan gimana Ustaz? Kenapa? Nggak bawa uang. Itu ke masjid sama uang gimana ceritanya? Tadi mau bawa uang tuh. Kami ini masih terlupa. Kebiasaan ke masjid lupa, emak kalau lupa. Emak kalau lupa. Kenapa ke masjid sama uang? Pinjam dong mas saudara, pinjam. Pak, jangan malu bawa takbiran. Selamatkan dia ini. Gitu ya. Sini. Tuh gitu. Jangan pergi. Tungguin. Ya anak-anak yang ada mau duit ini, waduh. Sini anak-anak. Gimana anak-anak di masjid gak mau duit? Awas lo gak mau duit itu. Mana dia tasnya dia? Tas ada mana tas? Dia di tas kantor, ini tas kantor duitnya. Dikunci mobilnya. Di mobil kunci. Ada itu di mana anak ini belajar buat dia bisa ngasih sedekah ini. Nah, oh ya. Cari duit yang gede. Dapat mana dia? Mana Soekarno Hatta mestinya kalau ngasih 5.000 kalau nggak bisa. Hah? Transfer? Mana gue lihat? Mana dong? Mana bukan? Ya, tungguin. كلام سنتين هو لا تعود وهكذا شو بتسوي؟ Ini sama Rasulullah dan awal ini mungkin loh. اخوي الزلمه بقول هذا شو بس ليش قطعك وانت قاعد تحكي كلام اتوني كمان واحد لك واحد Harus. Ibu kalau tahu sejarah, bagaimana Muaz bicara marahnya ketika orang tidak mau menyembah. Kalau ibu tahu sejarah, bagaimana Umar bin Khattab? Iya dong. Enak aja. Cakap. Nah boleh. Buka sejarah. Kata Rasulullah itu Umar bin Khattab itu amil, pengumpul zakat Umar bin Khattab. Kalau sekarang mah enak, jangan dipaksa. Umar bin Khattab itu kalau maksa tuh melotot orang bu. Muaz bin Jabal, Muaz bin Jabal mengumpulkan zakat, sedekah, infak dari Yaman. Dikumpulkan. Boleh begitu. Umat Islam kadang-kadang begitu sih. هو لا يعرف سنتين Saya tahu angkanya itu. Ya saya paham angka zakat. أيضا 260 juta orang Islam di Indonesia.
Dari 278 juta semua penduduk. والله لا Coba ليس kalau mengeluarkan 2,5% aja sebulan dengan pendapatan 4 juta berapa coba? Berapa ribu triliun buat umat Islam? Ya, kita nggak punya duit gara-gara pelit. Afwan. لا بأس. Mana udah bu? Udah, alhamdulillah. Bukan buat saya, buat masjid, buat orang yang menghafal Al-Quran. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz Al-Mukarram Al-Hasan. Allah Ta'ala. Kalas tadi sih. Ya, berikutnya kita dengarkan dari Syekh Anas Al-Masri. Satu apa? Ini. Bentar. يس. Ya anak-anak. لا لا Masukin. Bentar. Pegang. Masukin. Tarik. Bulan. Bulan. Mana belum? Bentar. Kasih. Bentar. Kasih. Mana bentar. مكاسيهم. Alhamdulillah. Takbir. ما شاء الله. Khalas. Ghalaq. Alhamdulillah. الله يتقبل إن شاء الله. Alhamdulillah. Amin ya Maulana ya Karim. يا الله. طيب نبدأ عن إذنكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله حبيبه ومجتباه أدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. ثم أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini malam barakah insyaallah. Karena kita bersama Ustaz Haikal, Masya Allah. Aku udah dari lama mau bertemu kamu Ustaz. Tapi alhamdulillah qadarillah malam ini alhamdulillah bisa melihat dan bisa bertemu. Alhamdulillah. Tapi tidak ada apa namanya, tidak ada nasihat lagi setelah beliau. طيب إن شاء الله نقف قليلا مع آيات سورة الكهف ولا نطيل إن شاء الله لأن الوقت ضيق. Kita mau berhenti bersama ayat-ayat surat Al-Kahf ya. Sementara kita akan mempelajari surah Al-Kahfi dan tidak berpanjang lebar. Kita akan membicarakan secara ringkas. Sahih ada qasir? Naam, qasir jiddan. Bukan bersama semuanya. Kisah Musa alaihi salam bersama Abdullah Al-Khidr alaihi salam. Ini saja. Tidak semua surah Al-Kahfi, hanya saja pada kisah Abdullah, Khidr dan juga Musa. Ya. Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Al-Kahf, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Terus يلا بسم الله bersama. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا
أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ثم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما bersama ayat ini. في أول الأمر موسى عليه السلام التقى بالخضر عليه السلام بأمر من الله. Pertama kali perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام كان يخطب في بني إسرائيل واقفا يخطب بهم، فقال رجل من الحضور من بني إسرائيل: يا موسى هل هناك في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام: لا يوجد، ظنا منه موسى عليه السلام أنه لا يوجد أعلم منه في الأرض، لكن هذا كان سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فأخبره الله أنه لم يرد الأمر إليه وقال: هناك من هو أعلم منك ألا وهو عبد الله من الخضر عليه السلام. Kenapa bisa ada perintah ini untuk memerintahkan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir? Karena pada hari itu Nabi Musa sedang berkhutbah di tengah kaum Bani Israel. Lalu kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa alaihissalam, apakah ada yang lebih tahu, lebih berilmu daripada engkau? Lalu kemudian Nabi Musa berkata, tidak ada, saya yang paling mengetahui dan saya yang paling berilmu. Oleh karena perkataan Nabi Musa inilah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Nabi Musa, memberikan teguran kepada Nabi Musa bahwa ternyata ada yang lebih paham, yang lebih mengerti, lebih berilmu daripada Nabi Musa alaihissalam. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah al-Khidir. ماذا فعل موسى عليه السلام؟ أنا نبي، أنا مرسل، أنا يتعامل معي الوحي، لذلك لا أريد أن أذهب إليه. لا، قال: أين هو يا رب؟ دلني على طريقه يا رب. فدله الله على طريقه، ذهب بنبوته وأنه من أولي العزم الخمسة وأنه أعلم أهل الأرض في ذلك الزمان، يطلب العلم عند عبد الله وليس نبيا، إنما عبد لله وهو الخضر عليه السلام. Setelah mendapatkan perintah itu, kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Apakah melawan karena dia adalah pemilik, dia adalah seorang yang mendapatkan wahyu, dia adalah seorang rasul? Ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak melawan. Bahkan Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah, kalau begitu tunjukkan kemana jalan yang harus aku tempuh untuk menemui Abdullah al-Khidir. Aku ingin belajar kepadanya. Tahu kita siapa Abdullah al-Khidir itu? Bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Beliau tidak mendapatkan wahyu sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, tetapi beliau memiliki ilmu tentang bumi, beliau memiliki ilmu tentang dunia ini. Maka Nabi Musa pun menelusuri jalan untuk menemui Abdullah al-Khidir. يا الله دله على مكانه عند مجمع البحرين، فذهب إلى ذلك المكان وانتظر الخضر عليه السلام حتى التقى به. قال له: أريد أن أتعلم منك. لم يقل أنا نبي، لم يقل أنا رسول، لم يقل أنا من أولي العزم الخمسة، وإنما قال: أريد أن أتعلم منك. فقال له: لن تستطيع معي صبرا. إن جبس صبر، لا تستطيع أن تصبر معي على العلم. قال: بل ستجدني إن شاء الله صابرا. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa pun menemui Abdullah al-Khidir. Di mana? Di sebuah lautan, ya, di sebuah perkumpulan air di sana. Lalu kemudian Nabi Musa sampai ke sana tidak mengatakan, saya Musa, saya seorang nabi, saya seorang rasul, saya seorang guru rasmi. Seharusnya Musa pantas mengatakan itu. Seharusnya Musa berhak mengatakan itu, tapi Musa tidak mengatakan itu kepada Abdullah al-Khidir. Tetapi apa yang beliau katakan, saya ingin belajar kepada engkau ya Abdullah al-Khidir. يا سلام. ثم بعد ذلك أذن له بمرافقته إلا أن شرط واحد: ألا يسأل، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه أمرا. Kemudian setelah beliau mengungkapkan rasa ingin belajarnya kepada Abdullah al-Khidir, beliau dikatakan bahwa wahai Musa, engkau tidak sabar. Engkau tidak sabar. Tidak boleh bertanya. Tidak boleh lalu kemudian, insyaallah engkau akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Jadi beliau dikatakan bahwa engkau tidak sabar.
Lalu kemudian Nabi Musa menjawab apa? Engkau akan mendapati aku insya Allah dalam keadaan sabar. Oke, kalau begitu engkau boleh belajar bersama saya. Dengan catatan satu, tidak boleh bertanya sama saya. ما هو العلم الذي تعلمه موسى عليه السلام نبي الله أولي العزم رسول الله ما هو العلم الذي تعلمه من عبد الله الخضر عليه السلام Ilmu apa yang dipelajari Nabi Musa alaihissalam kepada Abdullah al-Khidir, seorang rasul, seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi? Ilmu apa yang dipelajari? الجواب قاعدة في هذه الدنيا هي صلاح الآباء صلاح الأبناء من صلاح الآباء. Ternyata yang dipelajari adalah kaidah terkait dengan kehidupan dunia itu. Apa kaidahnya? Solehnya seorang anak, benarnya seorang anak dinilai dari benarnya seorang bapak, dinilai dari solehnya seorang bapak. ثلاثة مواقف حدثت مع موسى عليه السلام والخضر كان يتعلم منه ما يحدث. أولا أنه خرق السفينة. لماذا؟ لأنها لمساكين أيتام. ثم بعد ذلك أنه قتل الغلام. لماذا قتله؟ لأن أبوه مؤمن والغلام سيكون كافرا. الثالث ماذا؟ أن موسى عليه السلام بنى الجدار لأناس طردوه من القرية. لماذا؟ لأن غلامين يتيمين لهم كنز تحت هذا الجدار. Apa pelajaran yang diambil oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Abdullah al-Khidir? Ada tiga, melalui proses tiga pembelajaran. Pertama, Nabi Musa alaihissalam membocorkan sebuah perahu yang kemudian tenggelam. Kenapa ditenggelamkan? Karena di sana ada seorang raja yang zalim. Yang kedua adalah bagaimana Nabi Musa alaihissalam قتل الغلام لأن أبوه membunuh seorang anak. Membunuh seorang anak. Lalu kemudian kenapa anak ini dibunuh? Karena bapaknya adalah seorang yang saleh dan ketika besar takutnya anak ini menjadi seorang yang kafir atau musyrik. الله يعلم أنه سيكون مشرك كافر. Allah tahu bahwa anak ini ketika besar nanti akan menjadi musyrik dan menjadi kafir. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam kemudian بنى الجدار. بنى الجدار المهدم لأن فيه كنز. bangunan dirobohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. لأن فيه الكنز. طيب بالتفصيل يا شيخ لأن كلام تعرف. Nanti Bu kalau tiduran sekarang nanti ada bertanya Bu ya. Jangan tidur bersama kita Bu ya. 5 menit lagi kemudian sudah selesai insyaallah. Ya, masih hidup atau bagaimana Bu? Bu? Masih hidup. Bu? Masih hidup enggak? Masih hidup. Alhamdulillah. Ya, nanti ada bertanya Bu ya. Nanti insyaallah. Kemudian ada kasih hadiah ya. Bukan seperti hadiah Syekh, insyaallah lebih baik insyaallah. Ya. Pertama, Musa alaihi salam bersama Al-Khidir masuk di dalam apa? Di dalam as-safina. لا أتكلم بالعربي أفضل. Perahu. دخل أن موسى عليه السلام dan الخضر يدخلان إلى سفينة ثم يرى موسى أن الخضر عليه السلام يخرق هذه السفينة. لماذا خرقها؟ سأله لماذا خرقتها؟ امتنع عن جوابه لكنه أجابه بعدين في النهاية. ماذا قال له؟ خرقتها لأن فيها قوم مساكين. قال المفسرون أن فيها أطفال أيتام يتعايشون منها ووراءهم ملك ظالم يأخذ السفينة الجميلة فأراد ربك أن يحفظ هؤلاء الأيتام بصلاح آبائهما من بطش هذا الظالم. Pertama, beliau ingin menjelaskan kisahnya secara rinci bahwa bagaimana mungkin Nabi Musa alaihissalam kemudian membocorkan sebuah perahu yang ditunggangi oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian bertanya, kenapa kamu membocorkan perahu ini? Ya. Lalu kemudian Nabi Khidir menjawab, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu yang lewat. Jadi untuk menyelamatkan anak-anak, beliau sebutkan di dalam perahu itu, kata para ulama, ada anak-anak yatim, ada kaum duafa di dalam perahu itu. Takutnya kalau dia melewati lintasan itu, nanti kemudian ada raja yang zalim yang merampas semua perahu-perahu tersebut. ما شاء الله.
الموقف الثاني، موسى عليه السلام يمشي مع الخضر عليه السلام، فإذا بالخضر يأتي بطفل صغير، طفل صغير في السن، يضجعه ثم يقتله، يذبحه من الخلف حتى لا يشعر الطفل بالألم. يموت هذا الطفل. موسى عليه السلام قال: تقتل طفلا؟ يا الله، أفيك القلب أن تقتل هذا الطفل الصغير؟ كيف تدعي أنك عند العلم؟ لماذا قتلته؟ غضب موسى عليه السلام ولم يصبر على أن يفهم النتيجة منه، فغضب غضبا شديدا. أجابه في نهاية القصة، قال له أن هذا الطفل كان يجب أن يموت. لماذا؟ رحمة من ربك. قتل الطفل سيكون فيه رحمة. صبر يا شيخ. يلا بسم الله. ترجم. Yang kedua, bahwa kisah seorang anak kecil. Jadi dilanjutkan kisahnya Nabi Musa bersama dengan Al-Khidir. Setelah kemudian tadi perahu ditenggelamkan, mereka melanjutkan perjalanan, bertemu dengan anak kecil. Lalu kemudian menariknya. Setelah kemudian bertemu dengan anak kecil tersebut, disembelih anak kecil tersebut dari atas. Kemudian Nabi Musa berkata, mana katanya kamu orang yang berilmu? Mana katanya kamu orang yang punya pengetahuan? Apakah kamu punya hati membunuh anak kecil ini? Tetapi di akhir kisah dijawab oleh Nabi Khidir alaihissalam bahwa anak kecil ini wajib untuk dibunuh. Kenapa? Karena kalau dia tumbuh besar akan menjadi kafir dan akan menjadi musyrik. Kalau dibunuh sekarang, ya, rahmat Allah pada anak kecil. Kalau dibunuh hari itu berarti dia menjadi sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi kafir dan tidak menjadi musyrik. رحمة من ربك. الله تبارك وتعالى بالفيلم دي آياتين، رحمة من ربك. قتل الطفل سيكون رحمة، نعم سيكون رحمة. كم من الناس ربوا أبناءهم فلما كبر الولد يضرب أبوه، يؤذي أبوه، يسجن أبوه. رحمة بأبيه الله تبارك وتعالى يقتله صغيرا. يقتله كيف؟ في قتله رحمة؟ نعم في قتله رحمة. ليس هذا فقط، قال ويبدلهما خيرا، يعني الله تبارك وتعالى يبدله بولد آخر يكون صالح ويكون أكثر خير من الولد الأول. تفضل يا شيخ. Paham ya, alhamdulillah. Sama Ustaz juga. Ya, jadi kenapa membunuh anak kecil itu menjadi rahmat pada saat itu? Karena kita ketahui bahwa anak dan bapak dari anak kecil tersebut adalah bapak yang saleh, bapak yang baik. Kalau dia tumbuh besar, bisa jadi dia akan memukul bapaknya, durhaka kepada bapaknya, menyakiti bapaknya. Oleh karenanya, membunuh anak itu pada saat itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama untuk anaknya agar dia tidak menjadi musyrik dan menjadi kafir. Yang kedua untuk bapaknya, dokter ini, dokter itu, 1, 2 konsultasi dan seterusnya. Karena dia diberikan anak 1, 10, 20 tahun dia diberikan anak. Tapi setelah itu kemudian diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi dari Allah, kata Syekh, kenapa kemudian anak ini diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi anak ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu kalau dia dikasih dari awal, anak ini bukanlah anak yang baik, tetapi diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah lebih baik, maka anak ini menjadi anak yang saleh untuk ibunya dan ayahnya. ثم بعد ذلك القصة الأخيرة، الموقف الثالث، جاء موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام فدخلوا إلى أهل القرية، استطعموهما، هم في سفر مروا على قرية، استطعموا أهلها، طلبوا منهم الطعام، طلبوا منهم الشراب، لكن أهل القرية أبوا أن يضيفوهم، أبوا أن يطعموهم، قالوا لهم لا نطعمكم، لا نشربكم، اخرجوا من أرضنا، وطردوهم من القرية. وهم خارجون من القرية وجد جدارا يريد أن ينقض، جدار انهدم، جدار وقع جزءا منه فأقامه، أي أصلحه وبناه من جديد. قال له موسى عليه السلام نحن جوعى، نحن الآن جياع، ليس معنا المال، لو أنك أخذت عليه أجرا، لو أنك أخذت عليه المال عندما بنيته لاشترينا به الطعام والشراب. قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. بصلاح أبيهما
حفظهم الله تبارك وتعالى بعد وفاته، وكان أبوهما صالحا، غلامين يتيمين، يعني أبوهما قد توفي لكنه كان صالح لما قبل أن يموت كان صالح. لذلك الله تبارك وتعالى حفظ لهما كنزهما، وكان الكنز من الذهب والفضة. أبوهم قبل أن يموت عرف أنه سوف يموت، فدفن ذلك الكنز في الجدار حتى إذا بلغا أشدهما، حتى إذا كبرا، حتى إذا بلغا، حتى إذا صار عمرهم في البلوغ يستطيعون أن يستخرجوا ذلك الكنز، لكن انهدم الجدار قبل أن يكبر الأولاد، لذلك الله أقامه، الله حفظه. تفضل يا شيخ. Nabi Musa kemudian melanjutkan perjalanannya bersama dengan Abdul Al-Khidir dan memasuki suatu kota, suatu perkampungan, di mana pada saat itu mereka berdua betul-betul merasakan lapar dan dahaga yang sangat dalam, betul-betul membutuhkan yang namanya makan. Tetapi ahlu qaryah, penduduk negeri atau penduduk kampung yang ada pada saat itu tidak mau memberikan makan. Bahkan lebih dari itu, mereka diusir dari kampung tersebut dan tidak dibiarkan berada di situ. Apa yang terjadi? Nabi Musa dan Nabi Khidir pun meninggalkan kampung tersebut. Dalam perjalanannya dia melihat sebuah dinding yang roboh, atau kata para ulama sebagian yang roboh. Lalu kemudian Nabi Musa dan Abdul Al-Khidir kemudian membangun kembali dari awal dinding tersebut, bangunan tersebut, mendirikannya. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Abdul Al-Khidir, kita sudah membantu, kita sudah menolong. Kenapa engkau tidak meminta imbalan kepada anak tadi? Bukankah kita lapar? Bukankah kita haus? Kenapa engkau tidak meminta imbalan? Masya Allah. Apa kata Abdul Khidir? Bahwa ketahuilah anak yang kita bantu tadi adalah anak yatim, yang dimana di bawah tanah tempat mereka berdiam saat ini adalah harta simpanan dari ayahnya yang sengaja disimpan untuk mereka jika nanti sudah besar nanti. Alhamdulillah. معنى الكلام الخلاصة آخر الكلام أنه إذا صلح الأب صلحت الولد، ليس فقط الولد وولد الولد وولد ولد الولد، الذرية. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية صلاح الآباء يصلح الذرية. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يصلي ويزيد في صلاته حتى أنه دخل عليه رجل حتى أنه دخل عليه ولده فقال له إني لأزيد في صلاتي لأجل صلاحك، يعني تفضل. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulan daripada kisah ini bahwa kesolehan seorang anak itu tergantung daripada kesolehan seorang bapak. Bahkan kesolehan seorang keturunan, anaknya anak, dzurriyyah, itu bisa diukur dari bagaimana ayahnya hari ini. Sebagaimana Abdullah bin Abbas, Umar bin Abdul Aziz menambah jumlah rakaat salatnya karena untuk berdoa, memohon kepada Allah mudah-mudahan anaknya itu menjadi anak yang saleh. Ya. وكذلك الله تبارك وتعالى ماذا يقول في سورة مريم؟ ذرية بعضها من بعض، ذرية طيبة بعضها من بعض. الذي يكون طيبا ينتقل الطيب إلى ولده وولد ولده، وكما تربي ولدك يكون لك. صلاح الدين الأيوبي كان يلعب مع الصبية في الشارع، فوجده أبوه يلعب مع الصبية في الشارع. النرد، تعرف النرد يا شيخ؟ حجر النرد الذي يجعلونه هكذا فيه الأعداد. يلعب مع الصبية في الشارع، فناداه أبوه وقال له ما لهذا أنجبتك ولكنني أنجبتك لتفتح المسجد الأقصى. الذي قاله أبوه كان ترك صلاح الدين اللعب في الشارع، بعد ذلك كبر صلاح الدين وهو الذي فتح المسجد الأقصى. Ya, ini juga disebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Maryam bahwa sebagian satu keturunan, sebagian adalah keturunan dari sebagian yang lain. Artinya ada keterhubungan antara satu keturunan dengan keturunan yang lain.
Satu kebaikan seorang ayah akan mengalir kebaikannya kepada seorang anak, dan begitu seterusnya kepada keturunan-keturunan yang lainnya. Sebagaimana yang beliau sebutkan, ini terjadi pada kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Pada hari itu Salahuddin Al-Ayyubi sedang bermain-main. Kalau kita namanya gasing kali ya. Jadi batu ditarik terus muter. Lalu kemudian dipanggil oleh ayahnya. Dipanggil lalu meninggalkan permainan tersebut. Apa kata ayahnya? Wahai Salahuddin Al-Ayyubi, engkau akan membebaskan Baitul Maqdis. Dan itu pun terjadi karena dorongan dari seorang ayah. نعم. طيب إذا تريد أن تعرف ما هو مستقبل ولدك في الختام جملة واحدة. إذا تريد أن تعرف مستقبل ولدك فانظر لما أنت عليه الآن. أعيد كمان مرة. Kalau kamu mau melihat anakmu siapa di masa depan, lihatlah bapaknya siapa hari ini. يا إلي سجل. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. لو في سؤال تفضل يا شيخ. Jazakumullah khair Syekh Anas Al-Masnajdi Al-Masri. Bagaimana, ada bertanya? Kalau ada bertanya. Soal, ada pertanyaan dari ibu-ibu? Bapak-bapak? Ya, di belakang silakan. يا بسم الله بابا. بسم الله. أعطيه السماعة يا شيخ، الميكروفون. طيب هذا السؤال فقط. Maju Pak. امشي يا شيخ، امشي بسرعة. إني هنا. سنة. ترجم شيخ، ترجم دوري. ثم دعاء ونختم إن شاء الله. نعم إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebelum saya bertanya, tadi saya memperkenalkan diri. Tadi kebetulan disebutkan sama saya Salahuddin. Kebetulan saya juga nama Salahuddin. Salahuddin. Jadi orang Hayakumullah. dari Salahuddin orang Depok. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ahmadi. Masyaallah. Al-Depoki. Debuki. Kemudian yang tadi bertanya dari seorang perempuan, itu adalah istri saya, namanya Furqania bin Abu Bakar. Masyaallah. Hayakum. Baik Pak Ustaz. Tadi sudah dikisahkan, saya mengambil kesimpulan bahwa itu arti saya itu adalah Nabi Khidir ya, Nabi Khidir sama Nabi Musa yang telah melakukan dialog. Al-Khidr alaihi salam bukan nabi. Al-Khidr alaihi salam Abdullah saja, bukan nabi. Tidak ada dalil jelas ini nabi, tidak ada. Baik Pak. Ya. Itu terjadi dialog, itu ada saran daripada Khidir bahwa itu tidak boleh bertanya. Pertanyaan saya, kenapa Khidir itu melarang kepada Nabi Musa untuk bertanya? لماذا؟ Soal sahih. نعم. Pertama, ya. لماذا لا يجيب؟ لماذا لا يرضى أن يسأل موسى عليه السلام؟ ولكن قبل أن تجب أنا مع الشيخ أريد أن تمشي. نعم، لأن السؤال إن شاء الله أستاذ ريزر تترجم السؤال. طيب خلاص انتهينا يا شيخ. نستأذن أولا. طيب ماشي. أستاذ تمشي يا شيخ. Ngerja. Mari. kita balik. Oh gitu. mau balikin sekarang. Oh gitu. Bismillah. Beliau sudah Bagaimana? sehat. Oh boleh. Kita pulang? Iya. Kalau menutup dulu Pak. Oh, Ya, ya. Satu menit. Ya 1 menit saja, 1 menit saja. Taib. Jawaban untuk Mohon maaf, Ustaz. Ya. Itu baru pertanyaan yang pertama. Ya, tapi terus apa namanya? Cepat-cepat karena tidak bisa duduk. Bismillah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Nabi Musa melakukan perbuatan mungkin yang dikatakan itu dilarang, seperti membunuh anak, ya, membocorkan. Bukan Nabi Bukan Musa. Nabi Musa, Abdullah Al-Khidir yang Al-Khidr. Khidir. Nabi Musa yang bertanya kenapa dilakukan. Oh, bukan Nabi Musa ya. Bukan. Bukan. Al-Khidr alaihi salam. Baik, untuk itu, nah, dari kisah tersebut apa hikmah
yang kita Ya, ambil tidak. itu kemudian Ada bisa sudah diterapkan Udah. dalam kehidupan Hanya sehari-hari. dijelaskan. Ya terus, oke, sudah faham, sudah faham. Pertama, apa namanya? Kalau mau talabul ilm harus mendengar dulu, bukan bertanya. Rasulullah SAW bersabda, "La tas'aluni an asya' in tubda lakum tasukkum." Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ayat ini, "La tas'alu an asya' in tubda lakum tasukkum." Kalau mau talabul ilm harus mendengar dulu, bukan bertanya. Kalau mau bertanya, kalau mau banyak bertanya tidak bisa mendengar, tidak bisa belajar dari ustaz. Karena ini dari adab talabul ilm, mendengar dulu bukan bertanya. Oke? Kemudian ada dalil di dalam Al-Quran, la tas'alu, jangan bertanya. Ya? Ini pertama. Kedua, terakhir ya Syekh, al-hikmah min qatl al-ghulam alladhi urid an aqulahu. Ahyanan Allah yu'tika al-walad, thumma ba'da dhalik hadha al-walad yamut في الحادث، يموت في الطريق، صار حادثا ومات وهذا الولد. أنت في وجهة نظرك أن موت الولد وعمره 5 سنوات بالنسبة لك هذا سيء، أمر سيء، صحيح؟ لكن بالنسبة إلى الله، الله تبارك وتعالى أعلم مني ومنك، بالنسبة إلى الله هذا فيه خير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Setiap hari ada banyak anak kecil mati. Kenapa mati? Apa yang hikmah dari mati ini? Kenapa mati? Di tahun 5, tahun 4, tahun 2. Kenapa? Apa yang hikmah dari ini? Hikmah di atas, di sana, di ilmu Allah, bukan di hati kita. Ya, di mana dalil dari ayat ini? Qatlul walad qad yaqtulullahu waladak rahmatan bik. Qad yaqtulullahu waladak rahmatan bik. Thumma ba'da dhalik yubdiluka bihi khairan. Walau 'asha laka waladuk la arhaqaka tughyanan wa kufran. Wal 'iyadhu billah. واضح؟ كيف الجواب؟ جميل. الجواب جميل ولكن الترجمة ليس جميل. صعبة. Apa بسرعة. Yalla Yang berrahmat. pertama bahwa kenapa kemudian dilarang bertanya oleh Abdullah Al-Khidir? Karena seorang penuntut ilmu itu kalau mau bertambah ilmunya, kalau mau belajar, jangan utamakan banyak mendengar, jangan banyak bertanya dulu. Jadi siapkan dulu untuk mendengar, jangan dikit-dikit bertanya. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tas'alu an asya'a, itu berlaku tasukum. Jangan bertanya kepada sesuatu yang nantinya pertanyaan itu juga akan memberatkanmu. Jadi kadang-kadang kita bertanya, ternyata pertanyaan itu juga justru memberatkan kita. Maka biasakan mendengar dulu, baru kemudian bertanya. Kemudian hikmah terkait dengan dibunuhnya anak kecil tersebut, beliau memberikan misalan contoh misalnya, hal ini tidak hanya terjadi kepada Abdullah Al-Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Hari ini, zaman ini kita juga terjadi. Coba kita hari ini seandainya punya anak kecil usia 5 tahun, lalu kemudian melakukan sebuah perjalanan, dan dalam perjalanan itu kemudian kecelakaan dan akhirnya mati. Bagi kita kematian anak itu adalah sebuah kesedihan. Bagi kita kematian anak itu adalah sebuah keburukan. Tetapi belum tentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi engkau cinta kepada sesuatu tetapi itu buruk bagimu. Bisa jadi engkau benci terhadap sesuatu tetapi itu baik untukmu. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu dan engkau tidak tahu apa-apa. Itu saja cukup ya kira-kira. Ya, apa ya? sekarang doa ya Syekh. طيب الآن سنختتم بقراءة الدعاء إن شاء الله. طيب هات يا شيخ. اللهم إني داع آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن،
اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا واجعله الوارث منا. اللهم ارحمنا وارحم بنا واغفر لنا وتجاوز عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كرباتنا واغفر زلاتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أزواجنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا. اللهم احفظ علينا أزواجنا. اللهم احفظ علينا أولادنا. اللهم احفظ علينا ذرياتنا. اللهم اجعل البركة فينا حيث كنا وحيث ارتحلنا. اللهم اغفر ما كان منا وتجاوز عنا واغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا الله. آمين يا رب. آمين سبحانه رب العالمين. Ya, alhamdulillah sudah dua narasumber yang kita dengarkan materinya pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, sedikit pemberitahuan bahwa donasi yang terkumpul malam ini secara cash senilai 930 yang insya Allah akan digunakan sebagai kebutuhan santri-santri kita, santri-santri Al-Hidayah Tabligh Center. Dan pemberitahuan juga, alhamdulillah bulan ini, di tahun ini Al-Hidayah Tabligh Center sudah memasuki 4 tahun. Dan 4 tahun yang lalu Ustadz Haikal Hasan juga yang meresmikan Al-Hidayah Tabligh Center. Allah. Masya Allah. Semoga kedepannya Al-Hidayah Tabligh Center semakin sukses, semakin banyak santrinya dan semakin berjaya, dan semoga juga memiliki tempat permanen yang insya Allah akan digunakan untuk santri-santri penghafal kita. Dari sini. Afwan. Mungkin itu saja pada malam hari ini. Ya. Ya. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, ini ada produk kopi dari Ustadz Haikal Hasan. Brandnya kopi Babe Haikal, bukan kopi yang biasa lu minum. Tersedia di depan ya pada bapak-bapak. Ini untuk rijal, untuk suami istri, tidak boleh buat anak-anak. Oh, untuk suami istri. Cukup kuat. Ya, buat santri belum ya, belum bisa. Belum boleh. Untuk suami istri. Untuk suami istri. Ya, berarti ini untuk ibu-ibu dan Disclaimer. Ajib. Mari kita tutup dengan Tidak ada satu hadiah membaca atau begitu. doa kafaratul majelis. Aku ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.